Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajan Wijanarko, absen ke-20 dari kelas 11 IPA 2, akan menjelaskan bab 5 tentang kesetimbangan ion dalam larutan. Menjelaskan tentang materi asam basa. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang teori asam basa, dan kemudian materi seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, larutan. Larutan adalah campuran homogen, terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut biasa disebut solut dan zat pelarut biasa disebut solvent. Kemudian berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit dapat menghantarkan daya listrik kuat dan lemah, dan non-elektrolit tidak bisa. Kemudian berdasarkan sifatnya, larutan ada larutan asam itu kuat dan lemah, lautan basa kuat dan lemah, dan lautan garam itu netral atau asam basa seimbang. Kemudian sifat-sifat dari atau ciri-ciri dari asam dan basa. Pertama, ciri-ciri asam. Ciri-ciri asam adalah pertama tentunya rasanya asam, kemudian dia korosif, kemudian pH-nya di bawah 7, kemudian menghasilkan ion H+ di dalam air, dan kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi merah atau memerahkan kertas lakmus. Kemudian ciri-ciri dari larutan asam ciri-ciri dari larutan basa itu pertama rasanya pahit, kemudian kaustik atau licin, atau jika terkena kulit itu akan licin. Kemudian pH-nya di lebih dari 7 atau di atas 7. Kemudian menghasilkan ion OH- di dalam air, dan yang terakhir membirukan kertas lakmus atau mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian contoh-contoh larutan asam yang kuat dan lemah. Contoh yang kuat adalah HCl, H2SO4, HBr, dan HI. Kemudian yang lemahnya ada HF, CH3COOH atau asam asetat, dan H3PO4. Lebih lagi akan saya taruh tabel di sini. Kemudian asam. Kemudian yang basa kuat ada NaOH, KOH, CaOH3, dan BaOH2. Dan basa lemahnya ada FeOH3, FeOH2, NH4, dan OH2. Lengkapnya saya taruh tabel di sini. Kemudian saya akan menjelaskan teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama dari Arrhenius. Arrhenius ini orangnya. Dia berpendapat bahwa asam adalah zat yang menghasilkan H+ di dalam air, dan basa adalah zat yang menghasilkan OH- di dalam air. Contoh dari reaksi asam adalah reaksi ionisasi atau reaksi bolak-balik, yang dimana seperti contohnya HCl reaksi bolak-balik menjadi H+ ditambah Cl-, dan itu bervalensi asam 1 karena dari HCl1 itu memiliki valensi 1. Kemudian dari contoh yang basa adalah NaOH. Itu NaOH reaksi bolak-balik menjadi NaH+ ditambah OH-, dan itu bervalensi basa 1 juga karena Na-nya bervalensi 1. Kemudian yang kedua, menurut Bronsted-Lowry, ini gambarnya Bronsted-Lowry, dia berpendapat bahwa asam adalah spesi atau bagian yang menghasilkan ion H+ atau proton, atau disebut juga dengan donor proton, dan basa merupakan spasi atau bagian yang menerima ion H+ proton, atau disebut juga dengan akseptor proton atau yang menerima proton. Kemudian ia juga berpendapat bahwa pasangan spasi yang donor proton dan akseptor proton saling kerjasama itu dinamakan dengan
pasangan asam basa konjugasi. Kemudian yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Ia berpendapat bahwa asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan bahasa Lewis berarti senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Dayat dari kelas 11 MIPA 2, absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan materi asam basa konjugasi yang berada di materi 5 dan merupakan di materi asam basa. Dalam suatu persamaan reaksi asam basa, berdasarkan teori Bronsted-Lowry, suatu asam dan basa masing-masing mempunyai pasangan. Pasangan asam disebut basa konjugasi, sedangkan pasangan basa disebut asam konjugasi. Sebagai contoh, perhatikan reaksi antara NH3 dan H2O berikut. Asam H+ ditambah basa konjugasi. Basa ditambah H+ menjadi asam konjugasi. Kita juga dapat menentukan asam konjugasi dari suatu basa dan basa konjugasi dari suatu asam tanpa harus menuliskan persamaan reaksinya. Untuk menentukan asam konjugasi dari suatu basa, tambahkan 1 H+ dari rumus kimia basa. Untuk menentukan basa konjugasi dari suatu asam, kurangi 1 H+ dari rumus kimia asam. Suatu asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam itu. Spesies itu adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam semula. Perhatikan beberapa contoh berikut. Demikian juga dengan suatu basa. Setelah menyerap satu proton, akan membentuk suatu spesies yang disebut asam konjugasi dari basa itu. Spesies itu adalah suatu asam karena dapat melepas satu proton dan membentuk kembali basa semula. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Suatu asam hanya melepas proton jika ada basa yang menyerap proton itu. Pada suatu reaksi asam basa Bronsted-Lowry, asam berubah menjadi basa konjugasinya, sedangkan basa berubah menjadi asam konjugasinya. Jadi, pada reaksi asam basa Bronsted-Lowry terdapat dua pasangan asam basa konjugasi. Pasangan yang terdiri atas asam dengan basa konjugasinya ditandai dengan asam 1 dan basa 1. Sedangkan pasangan yang terdiri atas basa dengan asam konjugasinya ditandai dengan basa 2 dan asam 2. Rumus kimia pasangan asam basa konjugasi hanya berbeda satu proton. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Spesies H2O di kiri berubah menjadi H3O+ di kanan. Ini berarti ada pendonoran H+ dari HCl kepada H2O. Semula H2O menerima H+ dari HCl sehingga menjadi H3O+. Sedangkan di sisi kanan ada Cl-, yaitu berasal dari HCl yang kehilangan H+-nya. Kemudian HCl berlaku sebagai asam karena telah mendonorkan proton, dan H2O berlaku sebagai basa karena telah menerima proton. Seandainya reaksi ini dibalik sebagai reaksi kesetimbangan yang mengarah ke kiri, kita lihat H3O+ akan bertindak sebaliknya. H3O+ akan memberikan proton kepada Cl- menjadi HCl. Sehingga kalau reaksi ini dibalik dari kanan, maka H3O+ ini adalah asam dan Cl- adalah basa. Antara asam dan basa di sisi kiri dan sisi kanan tanda panah kita hubungkan. Maka inilah yang disebut pasangan asam basa konjugasi. Ini akan ada dua pasang. Yang pertama HCl dengan Cl-, kemudian H2O dengan H3O+.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Dava Arjono dari SMA 5 Bekasi, kelas 11 MIPA 2 absen 3. Kali ini saya akan membahas sebuah materi kimia, yaitu derajat keasaman atau pH. Silakan menyaksikan. Nah, langsung kita mulai aja, derajat keasaman atau pH. Nah, pertama dari pengertian singkatnya dulu. pH itu adalah kependekan dari power of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark, yaitu Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909. pH didefinisikan sebagai minus logaritma dari aktivitas ion hidrogen dalam larutan berpelarut air dan merupakan kuantitas tak berdimensi. Lalu teorinya. Asam kuat dan basa kuat adalah zat yang mengalami ionisasi sempurna atau alfanya sama dengan 100% di dalam pelarut air. Sedangkan asam lemah dan basa lemah adalah senyawa yang terionisasi sebagian di dalam air sesuai derajat ionisasinya. Jadi asam lemah dan basa lemah itu alfanya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Konsentrasi ion H+ dan ion OH- hasil ionisasi air sangat kecil, maka untuk memudahkan perhitungan digunakan notasi pH dan pOH. Notasi pH menyatakan derajat keasaman suatu larutan. pH didefinisikan sebagai negatif logaritma konsentrasi molar ion H+, dan pOH sebagai negatif logaritma konsentrasi molar ion H-. Jadi pH itu sama dengan min logaritma konsentrasi H+, dan pOH itu sama dengan min logaritma konsentrasi OH-. Apa hubungan keduanya? Hubungan keduanya adalah pH jika dijumlahkan dengan pOH hasilnya harus sama dengan 14. Nah, kita lanjut deh. Kali ini kita akan membahas asam. Asam adalah larutan yang pH-nya di bawah 7. Asam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada asam kuat dan asam lemah. Yang membedakan keduanya adalah cara menghitung konsentrasi H+-nya. Pertama ada asam kuat. Karena asam kuat itu terionisasi sempurna, maka cara menghitung konsentrasi H+-nya adalah sama dengan A dikali Ma. A itu banyaknya ion H+, dan Ma itu molaritas asam. Contoh dari asam kuat itu ada HNO3, Hi, HBr, HCl, dan H2SO4. Selain dari itu, maka adalah asam lemah. Dan sedikit informasi, semakin banyak jumlah O atau oksigen, maka akan semakin kuat. Nah, habis ini ada asam lemah. Karena asam lemah itu tidak terionisasi dengan sempurna, maka ia memiliki ketetapan kesetimbangan untuk asam lemah atau Ka. Dan cara menghitung konsentrasi H+-nya adalah sama dengan akar Ka dikali Ma, sama dengan alfa dikali Ma. Nah, setelah ini kita lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah pH dari H2SO4 0,005 molar. Nah, H2SO4 itu tadi termasuk ke asam kuat. Jadi kita pertama menggunakan rumus asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Sama dengan A-nya itu dari jumlah H-nya itu ada 2 dikali 0,05. Jadi sama dengan 0,01 molar. Jadi konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, setelah ditemukan konsentrasi H+, kita baru bisa menemukan pH-nya. Tadi pH itu sama dengan min log konsentrasi H+, berarti sama dengan min log 10 pangkat min 2. Log 10 pangkat min 2 itu kan yang jadi min 2. Di depan log ada min, jadi min ketemu menjadi plus. Jadi pH-nya adalah 2. Nah, setelah ini kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu asam hipoklorit HClO adalah asam lemah yang dipakai untuk disinfektan dengan Ka sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 8. Berapakah pH larutan asam hipoklorit 0,1 m? Nah, karena di sini udah ada Ka, berarti ketahuan ini tuh asam lemah. Nah, jadi kita gunakan rumus asam lemah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma.
berarti sama dengan akar 3,5 kali 10 pangkat min 8 dikali 0,1, berarti sama dengan akar 3,5 kali 10 pangkat min 9. Nah, udah ketemu, kita cari pH nya. Min log H plus sama dengan, berarti min log akar 3,5 10 pangkat min 9, berarti jawabannya 4,23 itu pH nya. Selanjutnya kita masuk ke larutan basa. Basa itu adalah larutan yang pH-nya di atas 7. Basa itu dibagi menjadi dua juga, ada basa kuat dan basa lemah. Nah, pertama basa kuat. Karena basa itu terionisasi menghasilkan OH-, jadi kita mencarinya OH- ya. Jadi rumusnya itu untuk basa kuat, konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. B itu banyaknya ion OH- dan Mb itu molaritas basa. Contohnya itu ada di golongan 1A basa itu ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. Untuk golongan 2A-nya itu ada MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan SrOH 2 kali. Nah, yang kedua itu ada basa lemah. Nah, sama seperti asam lemah, karena tidak terionisasi sempurna, maka ia memiliki ketetapan kesetimbangan untuk basa lemah. Rumusnya ya tersendiri, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb sama dengan alfa dikali Mb. Nah, setelah itu kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, hitunglah pH larutan CaOH 2 kali 0,01 molar. CaOH 2 kali itu tadi masuk ke basa kuat, jadi kita gunakan rumus basa kuat, yaitu konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Nah, berarti sama dengan OH-nya 2 kali, berarti 2 dikali 0,01, berarti sama dengan 0,02, berarti atau 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, karena basa itu terionisasinya OH-, jadi untuk mencari pH kita harus mencari pOH-nya terlebih dahulu. Untuk pOH itu tadi di awal min logaritma konsentrasi OH-, berarti sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, berarti sama dengan 2 min log 2. Setelah ketemu baru kita bisa mencari pH-nya. Tadi di awal itu pH ditambah pOH itu kan sama dengan 14. Nah, sekarang kita ubah posisinya, jadi pH sama dengan 14 dikurang pOH, berarti sama dengan 14 min 2 min log 2. Nah, 14 dikurang 2 sama dengan 12, itu min ketemu min jadi plus. Jadi pH dari larutan CaOH 2 kali 0,01 molar sama dengan 12 plus log 2. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, hitunglah pH larutan NH3 0,5 molar dengan Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena ini ada Kb-nya, berarti sudah ketahuan ini tuh soal dari basa lemah. Nah, kita gunakan rumus basa lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Nah, berarti sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,5. Nah, 0,5 itu kan setengah, berarti 1,8 dikali setengah itu berarti sama dengan akar 0,9 kali 10 pangkat min 5. Masih akar ya. Nah, jadinya itu akar 9 dikali 10 pangkat min 6. Nah, akar dari 9 itu kan 3, jadi sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini baru konsentrasi OH- nya. Nah, kita cari pOH nya dulu, sama dengan min log OH-, berarti sama dengan min log 3 dikali 10 pangkat min 3, berarti sama dengan 3 min log 3. Nah, yang terakhir baru pH-nya. pH-nya sama dengan 14 dikurang 3 min log 3. 14 dikurang 3, 11. Min ketemu min jadi plus, jadi sama dengan 11 plus log 3. Jadi pH larutan dari NH3 0,5 molar dengan Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 adalah 11 plus log 3. Nah, sekian aja itu materi derajat keasaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Sabrina Zarli dari kelas 11 IPA 2, absen 24. Jadi sekarang saya akan menjelaskan pembahasan materi selanjutnya, yaitu menghitung pH pada asam basa campur. A. Perhitungan pH asam kuat plus basa kuat. Perhitungan pH asam kuat plus basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat kuat dan sejumlah air. Besarnya pH pada perhitungan ini didasarkan pada 1. Untuk menghitung pH, mol yang diperlukan adalah mol pada label S atau sisa atau setimbang. 2. Bila kedua spesi, yaitu asam kuat dan basa kuat, habis, maka pH campurannya sebesar 7 atau netral. 3. Bila spesi asam kuat yang bersisa dan spesi basa kuat habis bereaksi, maka pH campuran didasarkan pada rumus asam kuat. Dan yang keempat, bila spesi basa kuat yang bersisa dan spesi asam kuat yang habis bereaksi, maka pH campuran didasarkan pada rumus basa kuat. B. Perhitungan pH asam kuat plus asam kuat dan basa kuat plus basa kuat. Perhitungan pH jenis ini tidak bisa direaksikan antar kedua spesi karena memiliki 1. Jika asam sama-sama memiliki ion proton atau H+. 2. Jika basa sama-sama memiliki ion hidroksida atau OH-. Akibatnya, kedua spesi tidak bisa bereaksi, namun perhitungan pH-nya dapat menggunakan rumus untuk asam. H+ sama dengan M kali V kali valensi asam 1 plus M kali V kali valensi asam 2 plus M kali V kali valensi asam N dibagi V1 plus V2 plus V ke N dalam liter. Untuk basa, OH- sama dengan M kali V kali valensi basa 1 plus M kali V kali valensi basa 2 plus M kali V kali valensi basa N dibagi V1 plus V2 per plus V ke N dalam liter. pH campuran asam dengan basa. Berapa sih pH yang bisa terbentuk ketika asam dan basa dicampur menjadi satu? Apakah pH-nya akan tetap asam atau akan menjadi basa? Nah, konsepnya itu adalah mol H+ dan mol dari OH-. Jadi di sini nanti ada 3 tipe, yaitu mol H+ lebih besar dari mol OH- dan mol H+ kurang dari mol OH-. Nah, jika mol H+ sama dengan OH-, maka pH-nya akan netral. Berarti di sini pH-nya adalah 7. Bagaimana jika mol H+ lebih besar dari OH-? Maka di sini larutannya akan bersifat asam karena jumlah H+-nya lebih banyak. Nah, pada kondisi seperti ini yang perlu diperhitungkan itu adalah sisa dari mol H+. Jika mol H+ kurang dari OH-, maka dia akan bersifat basa. Yang perlu diperhitungkan adalah sisa dari mol OH-. Nah, ini adalah konsep yang perlu diperhatikan ketika akan membahas pH campuran asam dengan basa. Nah, langsung saja sebagai contoh, misalnya larutan 50 ml HCl sebanyak 0,1 M dicampur dengan 50 ml CaOH2 sebanyak 0,1 M. Nah, yang ditanyakan adalah berapa pH-nya ketika dia sudah dicampurkan. Berarti pertama, poin yang terpenting adalah HCl. HCl ini bisa terionisasi menjadi H+ dan juga Cl-, di mana pada HCl ini adalah sebanyak 0,1 M molaritasnya. Sehingga yang diperhitungkan adalah H+-nya. Sehingga H+-nya adalah 0,1 M. Kemudian, karena konsepnya adalah mencari mol, maka kita cari molnya terlebih dahulu. Mol H+
sama dengan volume dikali dengan N, di mana N ini adalah mol. Bukan N tetapi M. V dikali M, yaitu M-nya adalah sebagai molaritas. Sama dengan V-nya 50 dikali dengan M-nya 0,1 M. Sehingga hasilnya adalah 5 milimol. Kenapa milimol? Karena untuk bisa menghasilkan mol itu sebenarnya rumusnya adalah N sama dengan volume dikali dengan M. V ini adalah bentuk liter. Tapi karena di sini untuk mempermudah, maka N di sini adalah mol. Kita bisa memakai milimol ini sebagai satuan sehingga tidak perlu diubah menjadi liter. Setelah mol H+ ketemu, kita cari juga mol dari OH-, di mana menggunakan larutan CaOH2 terionisasi menjadi Ca2+ plus 2OH-. Sehingga jika CaOH2 ini adalah 0,1 M, maka OH-nya ini adalah 2 kali OH1 M. Berarti hasilnya itu adalah 0,2. Selanjutnya, mol OH- sama dengan V kali M, di mana V-nya ini 50 dan M-nya ini adalah 0,2 M. Sehingga hasilnya di sini adalah berarti hasilnya 10 milimol. Setelah diketahui molaritas, pada konsep di sini adalah kita melihat pada sisanya. Apakah sisanya itu yang tersisa H+ atau OH-. Maka kalau dilihat pada soal, maka yang paling besar itu adalah mol dari OH-. Jadi OH- ini lebih besar, sehingga 10 dikurangi 5. Sisanya adalah 5 milimol. Apa yang tersisa di sini adalah sisa OH-, bukan H+-nya. Karena H+-nya ini H+ dan di sini OH-. Sehingga 5 milimol ini adalah miliknya si OH-. Setelah diketahui mol dari OH, kita masukkan molaritasnya. Molaritas dari OH- sisa. Rumusnya adalah M, karena molaritas, berarti MOH- sisa MOH- sama dengan N per V. Hasilnya di sini akan ketemu berarti pada sisa ini yaitu sama dengan 5 milimol. 5 milimol dibagi dengan volume di sini adalah volume total. Nah, kenapa disebut volume total? Karena di sini OH ini adalah campuran antara HCl dengan CaOH2. Sehingga 50 tambah 50 sama dengan 5 dibagi 100, yaitu 0,05. Setelah diketahui sisa dari OH-nya, molaritas, karena kita ingin mencari pH, maka bisa diubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 M. 5 kali 10 pangkat min 2 berarti kan nolnya mundur 2 angka, berarti jadinya 10 pangkat min 2. POH
P sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dikurangi log 5 sama dengan 2 dikurangi log 5 ini berarti didapatkan sebagai 0,7. Sehingga jawabannya itu 1,3 untuk pH-nya. Karena yang ditanyakan itu pH, maka pH-nya itu sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 1,3 sama dengan 12,7 pH-nya. Nah, berarti pH-nya ini antara HCl memiliki pH 12,7. Jadi yang perlu diperhatikan ketika membahas soal mengenai pH campuran ini, campuran yang pertama itu adalah mencari molnya, mol dua larutan ini. Kemudian setelah diketahui, cari sisanya berapa. Kemudian setelah sisa diketahui, cari molaritasnya dari sisa tersebut. Nanti jika misalnya yang lebih besar itu adalah H plusnya, berarti tinggal dirubah menjadi mol OH plus. Sehingga bisa langsung dicari MH plusnya. Sekian pembahasan singkat mengenai asam basa campuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lautan penyangga. Lautan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH akibat penambahan sedikit asam atau basa karena pengenceran. Kemudian campuran lautan penyangga tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama campuran asam lemah ditambah basa konjugasi atau garam. Disebut juga sebagai penyangga asam. Sebagai contoh, ini CH3COH ditambah CH3CONA dan H3PO4 ditambah NaH2PO4. Kemudian campuran lautan penyangga yang kedua ada campuran basa lemah ditambah asam konjugasi atau garamnya disebut sebagai penyangga basa. Sebagai contohnya NH4OH ditambah NH4Cl. Di sini contohnya. Kemudian pembuatan lautan penyangga dengan dua cara. Yang pertama, asam lemah yang berlebihan dengan basa kuat akan habis bereaksi dengan kelebihan asam lemah membentuk garam. Basa lemah yang berlebihan dengan asam kuat akan habis bereaksi dengan basa lemah sebagai sisa dan membentuk garam. Kemudian prinsip kerja dari lautan penyangga. Yang pertama ada dua prinsip kerjanya. Yang pertama, jika ditambah asam, ion H+ dan asam tersebut akan dinetralkan oleh basa konjugasi. Yang kedua, jika ditambah basa, ion OH- dan basa tersebut akan dinetralkan oleh asam konjugasi. Kemudian rumus dari pH asam di sini konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi A dibagi konsentrasi O dikali valensinya. Dan kemudian rumus pH basanya itu ada konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi B per konsentrasi G dikali valensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi Prastomo dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hidrolisis garam yang termaksud ke dalam materi larutan asam dan basa. Kepada penonton, selamat menyaksikan. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Apa sih hidrolisis garam itu? Hidrolisis garam yaitu reaksi penguraian garam oleh air, di mana ion garam tersebut mengalami reaksi dengan air menghasilkan asam atau basa. Nah,
garam sendiri ada 3 sifat, ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Selanjutnya ada asam kuat dan basa kuat. Dia akan mengalami garamnya bersifat netral, contohnya NaCl, dan tidak terhidrolisis. Selanjutnya ada asam kuat dan basa lemah. Nah, garamnya akan bersifat asam, contohnya NH4Cl, dan terhidrolisis parsial atau sebagian. Selanjutnya ada asam lemah dan basa kuat. Nah, garamnya akan bersifat basa, contohnya CH3COONa. Itu akan terhidrolisis parsial sebagian atau sebagian juga. Selanjutnya ada asam lemah dan basa lemah. Nah, garamnya akan bersifat tergantung dari Ka dan Kb-nya. Contohnya itu kayak NH4F. Nah, itu kan dua-duanya sama-sama lemah. Dan terhidrolisisnya itu total. Catatan menghasilkan garam yaitu senyawa yang dihasilkan dari asam dan basa dan garam dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dapat mengalami reaksi hidrolisis, sedangkan ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Selanjutnya dari tabel ada 4 jenis garam. Yang pertama ada asam kuat dan basa kuat. Contohnya HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, itu pH-nya 7 atau netral. Yang kedua ada asam lemah ditambah basa kuat. Contohnya CH3COONa akan menghasilkan CH3COO dan ditambah Na. Nah, itu pH-nya bakal 7 atau basa. Nah, untuk rumusnya sendiri ada akar KW per Ka dikali molaritas. Nah, KW itu apa? Ketetapan ion air. Nah, kalau Ka itu kalau Ka itu ketetapan asam lemah. Nah, KW-nya itu pasti 10-14 kalau nggak ada di soal. Selanjutnya yang ketiga ada asam kuat ditambah basa lemah. Contohnya NH4Cl. Jadinya menghasilkan NH4 ditambah Cl. Garamnya bersifat asam atau pH dari kurang 7. Rumusnya itu akar KW per Kb dikali molaritas. Selanjutnya ada asam lemah ditambah basa lemah. Nah, contohnya NH4CH3COO menghasilkan NH4 ditambah CH3COO. Nah, untuk rumusnya untuk garamnya ada yang tergantung Ka dan Kb-nya. Kalau Ka lebih kecil dari Kb itu bersifat basa, kalau Ka lebih besar Kb itu bersifat asam, kalau Ka sama dengan Kb bersifat netral. Untuk rumusnya sendiri akar KW kali Ka per Kb. Nah, selanjutnya ada pembahasan soal. Nah, soal pertama itu jika 5,35 gram NH4Cl yang memiliki MR 53,5 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml, akan diperoleh larutan dengan pH. Nah, langkah pertama kita akan mencari mol terlebih dahulu. Nah, rumus mol itu massa dibagi MR. Nah, jadinya itu 5,35 gram dibagi MR-nya yaitu 53,5. Nah, hasilnya 0,1 mol. Selanjutnya kita akan mencari molaritas. Nah, rumus molaritas itu ada N per V. N-nya itu 0,1 mol yang tadi kita cari. Nah, V-nya itu 0,25 liter dari 250 ml. Kita rubah ke liter. Nah, jadi jawabannya itu 0,4 m. Nah, garam NH4Cl berasal dari basa lemah dan asam kuat, berarti bersifat asam dan yang dicari itu ion H+. Jadinya rumusnya itu kan H+ akar KW per Kb dikali molaritas dari NH4Cl. Nah, kita masukin deh. Jadinya akar 10-14 per 10 pangkat 5 dikali molaritasnya 0,4 m. Nah, jadi hasilnya itu 2 kali 10 pangkat min 5 m. Nah, kan yang dicari kan pH-nya, berarti min log ion H+. Nah, jadinya min log 2 kali 10 pangkat 5. Jadi jawabannya min log 2.
soal selanjutnya yang kedua, 200 ml larutan garam CH3COONa 2,5 m memiliki pH sebesar. Nah, Ka-nya sendiri ini diketahui yaitu 10 pangkat min 5. Nah, kan ini di soal garamnya CH3COONa. CH3CO itu asam lemah, sedangkan Na itu basa kuat. Nah, kan kalau di garam itu yang dicari yang kuat ya. Nah, di sini tuh yang kuat tuh basa kuatnya. Jadi di sini garamnya bersifat basa. Nah, karena bersifat basa kita menggunakan OH-. Nah, rumusnya itu akar KW per Ka dikali MB dikali I. Nah, I-nya itu dari CH3COO-nya. Nah, kalau CH3COO-nya 1 berarti 1, kalau 2 2. Nah, di sini CH3COO-nya itu 1. Nah, jadi tinggal dimasukin aja. KW atau ketetapan kesetimbangan airnya itu adalah 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya itu 10 pangkat min 5 dikali 2,5 M. Jangan lupa diakarin. Nah, hasilnya itu jadinya akar 25 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita harus ke pOH nya dulu. Jadi pOH itu kan 5 min log 5. Nah, ini belum selesai. Ini masih pOH nya. Kita harus mencari pH nya. Nah, rumus pH itu 14 min pOH sama dengan 14 min buka kurung 5 min log 5. Nah, jadi hasilnya kan 14 dikurang 5 itu 9. Nah, terus min ketemu min log 5. Jadi plus, artinya 9 plus log 5. Jadi jawabannya ada di option E. Terima kasih karena telah menyaksikan pemaparan materi dari saya. Tentunya materi dari saya jauh dari kata sempurna, tapi mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.